Yakni kita menghadirkan dalam hati, menghayalkan dalam hati, kalau aku yang mati gimana ya, saat aku dicabut ruhku oleh Allah, aku dimandikan, aku dikafankan, kemudian aku dibawa ke kubur, disolatkan, dibawa ke kubur, lalu di liang lahat, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ditanya, itu kita menghadirkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum wa ba'dah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembahasan masalah thariqah. Dan yang akan dibahas pada hari ini adalah masalah rabithah kubur. Rabithah kubur itu mengingat kematian. Kenapa harus mengingat kematian? Orang kalau lupa kepada mati, itu biasanya lupa Allah juga. Lupa mati, lupa Allah, malas ibadah. Makanya setiap mau berzikir, ya, orang-orang Naqsyabandi itu melakukan dulu satu hal yang disebut dengan rabithah kubur. Pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut." Kata Rasulullah, perbanyak mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa itu? Mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan dalam kitab Sahih Tirmidzi. Itu satu, ya, mengingat mati. Makanya biasanya gurunya menjelaskan rabithah mursyid, ya, rabithah, setelah itu rabithah kubur. Kalau sudah rabithah kubur, diam semua. Dan ini dalam rabithah kubur itu bukan saja sekedar mengingat mati yang matinya orang lain, bukan, matinya kita sendiri. Maka aksiru dzikra hatimil ladzat, ya, perbanyak mengingat yang memutuskan kematian, yakni kita menghadirkan dalam hati, menghayalkan dalam hati, kalau aku yang mati gimana ya, saat aku dicabut ruhku oleh Allah, aku dimandikan, aku dikafankan, kemudian aku dibawa ke kubur, disolatkan, dibawa ke kubur, lalu di liang lahat, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ditanya, itu kita menghadirkan diri sendiri, bayangan kita kalau kita yang mati begitu. Itu yang pertama. Maka kedua, firman Allah, likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya batas waktu atau ajal. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dimajukan tidak bisa, dimundurkan juga tidak bisa. Barang sesaat tidak bisa. Tidak bisa. Buka surah Al-A'raf ayat 34 itu. Jadi kalau sudah kematian itu datang, kapan saja, dan kita tidak tahu kapan kematian itu tiba, namun kematian itu tetap akan datang. Nah, itu persiapan kita. Dan firman Allah dalam Al-Munafiqun ayat 11, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah tiba waktunya. Tidak. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Ini kematian. Nah, kita mengingat akan kematian ini sangat-sangat penting. Maka di dalam berabithah mursyid atau berabithah kubur, kita mengingat akan kematian ini sebelum zikir. Ya, proses kematian, sampai bahkan kita hadirkan dalam hati kita saat kita dimandikan, salatkan, dimakamkan. Itu bukan itu saja, tanya oleh malaikat Munkar Nakir selama dalam kubur, menunggu datangnya hari kiamat, ya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, timbang amal. Makanya kalau antum semuanya pergi ke tanah suci di Makkah Al-Mukarramah di musim haji, orang ramai gitu, ya. Kemudian kita mau keluar, pintunya banyak itu,
Padahal pintunya banyak. Saat kita mau keluar dari masjid tersebut, ngantrinya luar biasa. Ngantrinya luar biasa. Sehingga apa? Sehingga sampai keluar itu paling-paling ya, sampai keluar itu bisa 1 atau setengah jam baru nyampe. Jadi nanti sampai keluar itu bisa berjam-jam bahkan atau setengah jam baru nyampe keluar. Kenapa? Karena itu tadi, karena padatnya. Itu belum sedunia, nanti dihisap satu persatu di hari kiamat. Nah, ini kedua. Ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari aw udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan bukanlah kehidupan dunia melainkan itu yang menipu saja. Kehidupan dunia itu menipu saja, atau memberdayakan manusia saja. Itu kehidupan dunia, bukan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, siapa yang mati mulai saat itulah kiamat, tidak ada lagi waktu untuk beramal kalau sudah mati. Tuh. Kemudian ada satu hadis an Aisyah radhiyallahu anhu, kana al-Arab idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ati mata sa'ah fanadhara ila akhdathi insanin minhum faqala in ya'ish hadha lam yudrikul haram qamat alaikum sa'atukum. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan ini ada orang kampung, orang Arab Badui datang kepada baginda Rasul, tanya pada Rasulullah tentang hari kiamat. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang yang paling muda di antara mereka. Kemudian beliau bersabda, jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati hari tua, kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang. Maksudnya kiamat kecil, kiamat pribadi atau kematian tersebut. Kemudian Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, ayuhan nas innakum taqulun al-qiyamah fa in mata qamat qiyamatuhu. Kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, ayuhan nas innakum taqulun, kalian berkata al-qiyamatu kiamat, barang siapa mati maka tegaklah kiamat itu atau terjadilah kiamat itu, yakni kiamatnya seseorang. Ingat mati. 5. Dengan mengingat mati melapangkan dada, menambah ketinggian frekuensi ibadah. Itu kalau ingat mati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut fa innahu lam yadhkurhu fi daykin minal aishi illa was'ahu alaihi wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha. Dan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kematian. Yang memutuskan kematian diingat, yakni yang memutuskan kelezatan, yakni kematian. Jika tidak diingat di waktu sempit, ya, fa innahu lam yadhkur,
Sungguhnya dia tidak mengingatnya di dalam waktu kesempitan dari hidup illa wasa'ah alaihi, melainkan dilapangkan oleh Allah. Maksudnya apa? Waktu kesempitan itu diingat akan kematian, maka akan dilapangkan oleh Allah. Wala dzakara fi sa'atin illa dayaqahu, dan tidaklah mengingat Allah Ta'ala mengingat akan kematian di waktu lapang, melainkan akan disempitkan oleh Allah. Jadi kalau lagi menghadapi masalah apapun, begitu mengingat kematian, damai. Kenapa damai? Iya. Dan orang-orang soleh itu rindu dengan kematian. Kenapa? Mereka sudah ditunjukkan oleh Allah tempat tinggalnya nanti, makanya rindu dengan kematian. Tuh. Kemudian Ad-Daqaq rahimahullah berkata, man aksara dzikral maut akramahu bi thalathin, ta'jilut taubah, qana'atul qalbi, wa nasyatul ibadah. Wa man nasyal maut ujila bi thalathatin, taswifut taubah, wa tarkur ridha bil kafaf, wa takassulu fil ibadah. Tadzakaratul Qurtubi. Nah, ini dikatakan oleh Ad-Daqaq, barang siapa banyak mengingat Allah, maka Allah akan memuliakan dengan 3 hal. Allah muliakan dengan 3 hal. Pertama, orang yang mengingat kematian itu ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Segera dia bertaubat kepada Allah. Wa qana'atul qalbi, dan qanaah. Artinya qanaah. Qanaah itu nerima dengan ikhlas apa yang dibagikan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Qanaah, enggak rakus. Rakus karena apa? Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, ya. Banyak sekali keinginannya, sehingga tidak ada rasa syukurnya. Tidak ada rasa syukurnya. Bagi orang yang merasa bersyukur, dia akan qanaah. Tuh. Kemudian apa? Semangat di dalam ibadah, rajin dalam ibadah. Beda halnya orang yang lupa akan kematian. Nah, ini orang yang lupa akan kematian diberikan hukuman dengan 3 hal. Pertama, dia taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Perasaan umurnya masih panjang aja. Perasaan umurnya masih panjang karena umurnya masih muda. Wah, yang muda mati duluan lebih banyak dibanding yang tua. Yang tua nggak mati-mati juga banyak. Tarkul ridha bil kafaf, tidak ridha dengan keadaan. Kemudian takassulu fil ibadah, yang ketiga malas ibadah, kebalikan daripada 3 hal yang tersebut. Maka orang yang malas ibadah itu tanda apa? Tanda dia jarang ingat mati. Perasaannya masih panjang umurnya, masih panjang, tenang saja, umurnya masih panjang. Begitu pikirannya, ya. Nah, kita tidak boleh berpikir panjang seperti itu, nunggu waktu tua, tobat nunggu waktu tua. Tidak. Dari sekarang. Makanya kalau mau ikut mengamalkan tarekat, nggak usah nunggu tua. Nggak usah nunggu tua. Biasanya orang-orang tarekat itu, orang tua sudah, kalau sudah masuk ke tempat suluk atau masuk ke ribatnya, itu udah batuk aja yang kedengaran sana sini. Dari muda. Memang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tua yang bertaubat. Akan tetapi Allah lebih suka kepada anak muda yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keenam, dengan mengingat mati seorang menjadi mukmin yang cerdas, berakal, dan perhatikan riwayat berikutnya. An Abi Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala kanat kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'mini afdalu qala ahsanuhum khuluqa qala ayyul mu'mini al-akyas qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ini cerita dari Ibnu Umar.
Abdullah bin Umar. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki dari kaum Ansar. Setelah mengucap salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama, yang paling afdal?" Maka dia menjawab, orang mukmin yang paling afdal adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Nah, kemudian disambung lagi oleh si laki-laki Ansar tersebut, fa ayyul mu'minina akyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas, kata dia. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kematian itu yang cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan berbuat baik untuk sesudahnya, istidadan liulaik, liistidadan untuk persediaan sudah mati, ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas itu justru orang yang banyak mengingat mati, bukan orang yang mengingat mati itu orang bodoh, ya. Bahkan di dalam satu hadis itu dijelaskan, ya, apa yang sering diucapkan oleh orang, ya, hiduplah, apa itu, bekerjalah bersungguh-sungguh seolah engkau hidup selamanya, ya, dan ibadahlah bersungguh-sungguh seolah engkau mati besok, ka'annaka tamutu ghadan. Ini kadang-kadang orang salah tafsir. Kalau hidup di dunia untuk bekerja untuk dunia, i'mal lidunya ka'anna ta'isyu abada, itu beramal untuk dunia seolah hidup selamanya. Besok waktu masih ada, lusa waktu masih ada. Kalau waktunya masih panjang, ngapain kok buru-buru gitu, ya. Akan tapi kematian kita tidak tahu, hari ini kita masih hidup, kemudian nanti malam atau sore atau besok kita mati, kan nggak tahu. Maka ibadah itu seolah-olah kita akan mati. Atau kalau sholat kita disebut kayak sholatul muwadda, sholat yang terakhir, sholat yang penghabisan. Itu yang ke-6. Yang ke-7, hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hitungan. Besok sebaliknya, di akhirat tidak ada amal, cuma hitungan. Dalam hal ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratun wartahalatil akhiratu muqbilatun likulli wahidin minhuma banun fakunu fi abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dunia sudah pergi meninggalkan, dunia sudah pergi meninggalkan, dan akhirat datang menghampiri, dan setiap dari keduanya ada pengekornya, ada pengikutnya. Maka jadilah kalian orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat, jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia. Karena sesungguhnya dunia ini tempat beramal, ya, dunia ini tempat beramal, dan akhirat adalah tempat hisab. Tidak ada amal di sana. Maka sebelum sampai ke akhirat kita beramal agar hisabnya nanti menjadi mudah. Nah, ini dasar-dasar daripada rabithah. Maka setiap kali hendak berzikir kita mengingat akan kematian dulu. Rabithah kubur, biasanya diam kita mengingat. Biasanya guru pembimbingnya atau siapa yang memimpin ingat kematian seolah kita yang mati, kemudian kita dimandikan, dikafatkan, disolatkan dan seterusnya. Seperti itu biasanya. Ini dasar dari rabithah kubur. Kenapa kita harus berrabithah kubur saat sebelum zikir. Dan dengan mengingat kematian, insyaallah hati menjadi khusyuk, menjadi dekat dengan Allah. Kalau sudah hati dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka zikirnya pun akan menjadi khusyuk. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama bagi ikhwan Tariqah Naqsyabandi atau ikhwan Tanakhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.